Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Setan dalam Politik Agama. Ya, setan dalam politik agama. Seperti iblis bisa ada di dalam Taman Eden dan bisa berhadapan langsung dengan manusia yang adalah anak-anak Allah, maka iblis juga dapat hadir di tengah-tengah kegiatan gereja. Hal ini harus diwaspadai sebab kegiatan gereja bisa ada dalam pengaruh kuasa gelap ini. Dan kenyataannya hari ini gereja banyak telah menjadi kerajaan manusia. Dalam hal ini kerajaan pendeta. Dengan segala ambisinya yang terselubung. Dari hal ini ada yang disebut sebagai politik agama. Maksud politik agama adalah upaya dan cara-cara pemimpin gereja dalam mempertahankan kedudukan, kesetiaan jemaat kepadanya, dan mengumpulkan kekayaan, serta berbagai kegiatan yang pada dasarnya adalah untuk kebesaran pribadi sendiri. Tidak jarang muncul pernyataan-pernyataan dan peraturan-peraturan dalam gereja yang dianggap sejajar dengan firman Tuhan. Padahal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kita tandai hal-hal tersebut. Pertama, jemaat harus memberi perpuluhan dan persembahan buah sulung dan berbagai bentuk nama persembahan lainnya. Nah, ini ciri daripada gereja yang telah terjebak dalam politik. Jemaat harus memberi perpuluhan. Ya. Kalau jemaat tidak memberi, maka dikutuk, diancam menjadi miskin, diancam akan terkutuk, diancam akan mengalami kerugian, belalang pelap akan merusak hidupnya. Sebaliknya kalau jemaat memberikan persembahan, maka dijanjikan bahwa Allah akan melipat gandakan berkat yang akan diberikan kepada mereka. Dan ini membangun pengertian bahwa Allah adalah Allah yang memberi kalau diberi. Ini semua sebenarnya adalah akal-akalan dari pejabat gereja untuk mengumpulkan kekayaan. Memang gereja membutuhkan uang untuk pelayanan, tetapi hendaknya tidak dengan cara demikian. Menghimbau jemaat untuk mengembalikan milik Tuhan. Bukan begini caranya. Ini bukan berarti kita tidak setuju Bukan berarti tidak setuju dengan adanya perpuluhan, tetapi memaksa jemaat untuk memberi perpuluhan dengan ancaman seperti itu merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Yang diajarkan oleh Alkitab itu memberi segenap hidup dengan kerelaan. Yang kedua, politik agama nampak dari kenyataan jemaat dan aktivis gereja tidak boleh mengkritik pendeta atau pemimpin jemaat. Karena pendeta harus dipandang lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengerti hati Tuhan, dan pendeta tidak bisa bersalah atau sukar bersalah. Mereka mengisyaratkan pendeta adalah orang istimewa bagi Tuhan sehingga tidak boleh dikritik. Dikesankan bahwa Tuhan akan marah dan menghukum mereka kalau berani mengkritik pendeta. Dengan pernyataan ini bukan berarti kita setuju pendeta dinilai atau diusik, tapi kita harus mengerti bahwa pendeta bukan Tuhan, apalagi keluarganya bukanlah Tuhan. Kritik atau saran adalah bahasa kasih yang dapat meluruskan kesalahan. Tentu menyampaikan kritik depan, bukannya di belakang Tentu menyampaikan kritik di depan dengan kasih, bukannya di belakang ngomong-ngomongin, membuat gosip. Kalau penyampaian kritik di belakang berarti anak gelap. Pendeta dan keluarganya adalah biji mata Tuhan, tapi semua kita juga adalah biji mata Tuhan, saudaraku. Ciri yang ketiga, penyesatan iblis dalam gereja yang merupakan politik agama menciptakan strata. Dikesankan bahwa yang menjadi aktivis gereja, apalagi yang ditunjuk oleh pendeta, adalah manusia khusus yang lebih istimewa dari manusia lain. Padahal Alkitab mengatakan semua kita adalah umat pilihan yang memiliki panggilan yang sama untuk keluar dari dunia ini ke dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Semua kita ini imam-imam, imamat-imamat yang rajani. Namun demikian harus diperhatikan bahwa hendaknya seorang yang tidak pantas berbicara, tidak berbicara. Karena akan merusak pelayanan seorang pendeta. Harus diperhatikan. Ada orang-orang yang sebenarnya belum pantas mengkritisi seorang hamba Tuhan, tapi mencoba memberi kritik
dan masukan, tetapi tidak pantas. Orang-orang seperti ini harus tahu diri tentunya ya saudara. Jadi satu pihak saya harus mengatakan bahwa pendeta bukan Tuhan, patut juga didampingi kalau salah diluruskan, tidak ada strata, tapi lakukan dengan santun, sopan, penuh kasih kalau membuat atau mengadakan kritik ya. Ciri politik gereja yang keempat, pengaruh kuasa gelap dalam gereja tampak dalam hal di mana pelayanan berorientasi pada keuntungan uang atau materi. Nah, ada satu sikap atau pandangan hanya orang-orang yang beruang yang dianggap layak melayani Tuhan. Biasanya mereka akan cepat menjadi majelis, menjadi orang penting dalam gereja, ya karena mereka memiliki masukan uang yang besar, ya. Bagi gereja dan ide-ide mereka lebih bisa diterima daripada yang lain yang tidak memberi persembahan uang dalam jumlah besar. Dan hal ini membuat hal yang menyedihkan Tuhan karena pendeta gereja mengandalkan kekuatan manusia. Jadi beruang itu dianggap sebagai kebijaksanaan yang layak didengar. Jadi orang kaya dianggap orang bijaksana yang layak didengar. Nah, orang-orang gereja-gereja seperti ini akan membuat pendeta bisa dibeli orang kaya, sehingga hamba Tuhan tersebut tidak pernah menjadi juru bicara Allah, tapi menjadi juru bicara manusia. Mengapa? Ya karena bisa dibeli oleh manusia. Yang punya uang dihormati, dihargai lebih dari yang tidak punya uang. Ide-ide orang yang punya uang lebih dihargai. Saya tidak katakan orang yang punya uang tidak patut dihargai loh. Patut, tetapi harus kita perhatikan. Bukan karena uangnya kita dengar, tapi karena hikmat dan kebijaksanaan dari Roh Kudus yang ditaruh dalam diri orang itu. Politik gereja juga nampak dari kenyataan adanya orang yang menganggap bahwa gerejanya paling benar. Gereja yang ada dalam pengaruh kuasa kegelapan itu gereja-gereja yang menyatakan diri paling benar, sebagai gereja yang mewarisi Injil yang benar dan menganggap gereja lain, pendeta lain sesat. Padahal mereka sendiri yang sebenarnya ada dalam pengaruh kuasa kegelapan. Ya, kalau orang-orang atau gereja-gereja seperti itu akan berusaha mencegah anggotanya pindah ke gereja atau sinode lain, dan untuk itu tidak segan-segan dia membunuh karakter pendeta atau gereja lain. Mereka tidak takut akan Allah. Orang-orang seperti ini sebenarnya ada dalam pengaruh kuasa kegelapan. Dikesankan gereja lain sesat, gereja lain bisa mentransfer roh jahat. Ini sebuah intimidasi. Dan mereka tidak segan-segan, saudaraku, benar-benar menjahati pendeta lain dengan mengatakan sesat dan bidat. Dari sikap ini sudah nampak bahwa mereka ternyata memang ada dalam penguasaan kuasa kegelapan. Ini gereja-gereja yang mengkerdilkan jiwa pendeta lain dan mengkerdilkan jemaat. Mereka tidak mengajarkan bagaimana memiliki kesucian hidup seperti Yesus, kerendahan hati, kelemah lembutan seperti Yesus. Gereja-gereja semacam ini dipenuhi roh yang menghakimi orang lain, kesombongan, kepahitan, dan kemunafikan. Kita harus sadar bahwa kita semua belum sempurna. Kita semua harus belajar terus agar kita bisa layak menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa bersama dengan seluruh keluarga, anggota gereja, kita maju bertumbuh dalam Tuhan dan nanti pulang bersama-sama ke langit baru, bumi baru. Jadi kita jangan menjahati orang lain lah ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan kebenaran hari ini benar-benar mengubah hidup kita. Sola Gracia.